Good morning, students. How are you today? Hopefully that you always be fine and be healthy. Do you already have a breakfast? Yes? No? Oke, kalau belum, harus tetap fokus ya untuk kelas online-nya. So, before we start our lesson today, let's pray together first. Pray, begin. Okay. Well, students, don't forget to click the attendance in Google Classroom. Okay, tell you something. Yeah. Now, as we know that Indonesia is a very rich country of culture, religion, language, and certainly it also has so many historical buildings, isn't it? Jadi, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan budaya, bahasa, agama, dan juga Indonesia mempunyai begitu banyak bangunan bersejarah. Now, I wanna ask you, did you ever visit the historical building? Jadi, contohnya historical building itu misalnya ada Monas, which is located in Jakarta. And then Borobudur Temple, which is located in Central Java. And the last is Prambanan Temple, which is also located in Central Java. Jadi, ketika kalian mengunjungi sebuah bangunan bersejarah, atau mungkin kalian pernah mengunjungi salah satu bangunan bersejarah that I have mentioned just now, what do you know about that building? Or what do you think about that building? Can you describe it? Alright, so students, talking about describing a certain historical building, can you guess what we are going to learn today? That's right. So today we will learn about descriptive text. I'm sure that all of you pernah belajar descriptive text, right, in the junior high school? And do you still remember this material? Okay, now let me tell you about descriptive text. The first is the definition. Apa itu descriptive text? So, descriptive text is a text which says what a person or thing is like. Jadi, descriptive text adalah teks yang menceritakan atau yang menjelaskan bagaimana seseorang atau sesuatu tersebut. And the second is the social function. Fungsi sosialnya dari descriptive text. Untuk apa kita menulis teks itu? So the social function is to describe and to reveal the particular thing. Jadi tujuannya untuk mendeskripsikan atau menyatakan hal-hal tertentu. Nah, hal-hal tertentu itu bisa jadi orang, tempat, benda, binatang, bangunan, atau apapun itu. So far, do you understand, students? Okay, and the next is the generic structure. There are 2 points. The first is identification. So identification is the initial part of the text which contains the introduction of the object that will be described. Maksudnya gimana? Jadi, identification itu adalah part pertama dalam descriptive text yang menjelaskan atau yang menceritakan perkenalan dari objek yang akan dideskripsikan. Jadi, kembali lagi, objek yang dimaksud bisa jadi orang, tempat, binatang, bangunan, benda, atau apapun itu. And the second point is description. So, in description, penjelasannya bisa lebih mengerucut lagi atau yang dideskripsikan lebih spesifik lagi. So it contains a special characteristic. Misalnya by describing its features, its colors, its forms, or anything that related to what the writer described. Jadi hal-hal spesifik tersebut bisa jadi mendeskripsikan bentuknya, warnanya, atau apapun itu tergantung dengan apa yang ingin penulis deskripsikan. Oke, so far kalian paham?
Okay, and the next point is the language feature. So, dalam menulis descriptive text, ada 4 poin yang perlu kita perhatikan. The first is specific participant. So, in descriptive text, the participant must be specific. It may not be common. Or in other words, dengan kata lain, partisipannya harus satu, harus pasti. For example, ketika kita mendeskripsikan pantai, misalnya Kuta Beach, ya sudah berarti kita hanya mendeskripsikan Kuta Beach saja. And the second point is the use of adjective. Jadi, gunanya penggunaan adjective atau kata sifat dalam deskriptif ini is to clarify the noun, untuk menjelaskan kata bendanya. Ketika kita mendeskripsikan misalnya pantai, nah kita mengatakan bahwa pantai tersebut indah. Jadi kita mengatakannya yaitu a beautiful beach or a wonderful beach. Jadi seperti itu. And the next point is the use of simple present tense. So the sentence pattern used in descriptive text is simple present tense. Jadi pola kalimat yang digunakan dalam menulis descriptive text adalah simple present tense. Kenapa? Because it tells the fact of the object that is described. Jadi kita menceritakan fakta tentang objek yang sedang dideskripsikan. And the last point is the use of action verb atau kata kerja. Jadi dalam menulis descriptive text, kita juga menggunakan kata kerja, misalnya walking, running, eating, and etc. Sampai sini, apakah kalian paham? Do you understand? Alright, and now I will give you the example of descriptive text entitled Monas. So, in this descriptive text, there are 2 paragraphs. The first paragraph shows an identification. Jadi seperti yang kita tahu pada paragraf pertama ini menjelaskan informasi umum dari Monas itu sendiri. Misalnya menjelaskan lokasinya Monas yang berada di pusat Jakarta. Dan juga dijelaskan, dideskripsikan sejarahnya Monas, which is built yang mana dibangun pada tahun 1961 dengan tujuan untuk memperingati perjuangan rakyat Indonesia. Lalu dibuka untuk umum pada tahun 1975. Jadi itu hanya informasi umum atau perkenalan dari objek tersebut, yaitu Monas. Dan di paragraf kedua, which shows the description atau deskripsi lebih spesifik lagi, lebih luas lagi. Jadi dalam paragraf kedua ini yaitu mendeskripsikan bentuk Monas yang berbentuk persegi panjang dengan ketinggian 132 meter. Dan di paragraf 2 ini juga diterangkan bahwa ciri khas Monas yaitu bentuk nyala api yang terdapat di bagian atas menara yang dilapisi oleh kertas emas. Selain itu juga dideskripsikan adanya museum yang terdapat di bagian dasar menara yang berukuran 80 x 80 meter. So everyone can visit this museum to learn the history of Indonesia. Ada juga hal-hal lain yang dideskripsikan dalam paragraf 2 ini. So, in conclusion, kita tahu bahwa paragraf pertama dan paragraf kedua menunjukkan hal yang berbeda. Kalau paragraf pertama itu hanya memberikan atau mendeskripsikan informasi umum mengenai Monas, akan tetapi kalau paragraf kedua menunjukkan deskripsi yang lebih spesifik atau yang lebih luas lagi. So, do you understand, students? I hope that you all understand this material, and I think that's all from me. Thank you for your attention and see you.